Bersyukur kita bisa kembali di acara Prayer Request Live malam hari ini. Dan mari sama-sama kita siapkan hati untuk kita menyembah Tuhan. Kita hampiri Tuhan dengan hati yang rindu. Karena kita yakin bahwa ketika kita merindukan Tuhan, maka Dia akan datang melawat setiap kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu malam ini Tuhan. Sungguh dengan sebuah kerinduan untuk mencari wajah-Mu. Kami ingin menyembah dengan segenap hati kami. Sharana maya rana maya se, Kurana maya rana maya rana moshira rana, Shiriri bekana rana mu yarana maya rama sona. Hinarana masane, kinarana moyorana, Yesus, henara moyonoso, Haleluya, Haleluya, oh, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu di dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia.
terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari angkat tangan kita, katakan sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Kami percaya sesuatu terjadi di altar-Mu, Tuhan. Amin. Saat datang di altarnya, katakan sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sujud. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak, Ibu, Saudara, memasuki bulan Juli ini, Tuhan ingatkan saya sebuah ayat tentang pertobatan Niniwe di dalam Yunus pasal yang ketiga ayat 4 dan ke-5. Ada satu kata yang begitu kuat merema di hati saya. Inilah saatnya merendahkan diri. Dan biar pujian ini mengingatkan untuk setiap kita malam ini, khususnya bagi Anda dan saya yang memiliki pergumulan, mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Ada waktunya kita merasa bahwa sungguh dengan kekuatan kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kita hanya butuh merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Datang dengan kerendahan hati dan kita berserah penuh kepada Tuhan. Izinkan Dia turun tangan melakukan perkara yang hebat dalam hidup kita. Mari datang dengan kerendahan hati masing-masing di hadapan Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima
anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi katakan sujud. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, amin, dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Jamah hati kami Tuhan, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Malam ini hamba berdoa ya Tuhan, biar pembebasan Kau kerjakan bagi setiap orang yang membutuhkan. Baik itu di dalam hal sakit penyakit, di dalam hal pemulihan keluarga, dalam pemulihan ekonomi pekerjaan, pembebasan dari hutang piutang. Hamba percaya malam ini ada kelepasan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya Engkau menilik setiap hati kami Tuhan. Biar Kau dapati hati kami tetap sepenuhnya mengandalkan Engkau Tuhan. Shikina mahari di bahakuri ni harana musyidi di kanarana mataka. Mari ambil waktu sejenak untuk kita berdoa. Anda yang bisa berbahasa lidah, mari berbahasa lidah. Hiburikan diri hanuri sidi hanuri kanuri di bukiri di hanuri di. Hidara musyidi di kanarana. Tuhan mau melawat Anda. Shidi di begini. Terima anugerahnya malam ini. Terima anugerahnya. Hinorono sendiri. Hanururururururu masyire. Kurud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 
Terima anugerahnya. Malam ini Engkau akan mengaruniakan anugerah-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari setiap keluarga angkat tangan dan terima anugerahnya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, besar anugerah-Mu.
Nyatakan anugerah-Mu bagi setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Terima kasih Yesus. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Imani, katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima anugerahnya malam ini. Terima kasih karunia dari Tuhan malam ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab anugerah-Mu besar. Amin. Sebab kasih Yesus begitu mulia. Terima kasih. Terima kasih. Ora pata sere kata la 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 la. Ora manana na 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 mase. Syabara la 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 la. Hadirat-Mu nyata. Amin. Kuasa-Mu nyata bekerja ya Tuhan. Bergerak, menyembuhkan. Hadirat-Mu nyata untuk memberi kekuatan kepada setiap orang yang melihat acara ini. Mereka yang di dalam kesesakan, mereka yang bergantung dan berharap kepada-Mu ya Tuhan. Lawatan-Mu terjadi bahkan di rumah-rumah. Dan Kau yang menambah-nambahkan ya Tuhan. Iman percaya mereka kepada-Mu sendiri, di mana mereka Tuhan akan berjalan. Mereka tidak menjadi letih lesu. Mereka akan berlari Tuhan. Bahkan mereka akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Tuhan, Engkau yang melawat orang-orang ini. Engkau yang melawat Tuhan kami semua. Amin. Di acara prayer request ini Tuhan sore hari ini. Oh, nyatakan kuasa-Mu. Yes. Nyatakan kasih-Mu ya Bapa. Karena Engkau Bapa yang ajaib. Kasih-Mu itu begitu besar bagi anak-anak-Mu. Mereka yang menyaksikan secara live. Tidak ada yang mustahil, tidak ada jarak. Karena hadirat Allah itu mampu menembus setiap lapisan dimensi apapun. Amin. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau urapi sore hari ini. Kami semua yang melayani. Kami semua Tuhan yang mendengarkan di rumah-rumah. Kau melawat hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Dengan kata-kata yang sederhana. Juga doa-doa yang kami naikkan Kau mendengar. Kau mendengar di tahta kudus-Mu. Dan Kau menjawab dengan kasih yang dicurahkan. Mengalir seperti air kehidupan yang dicurahkan. Dari tahta anak domba Allah itu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih beracaralah. Saya menyapa kepada seluruh jemaat, orang-orang yang menyaksikan prayer request sore hari ini. Shalom semuanya. Sebelumnya saya akan bacakan beberapa kesaksian yang telah masuk dari saudara Caroline. Ini kira-kira 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Caroline, kemarin saya ikut prayer request dan ingin didoakan agar tenggorokan saya sembuh. Puji Tuhan, sekarang saya sudah sembuh. Amin. Puji Tuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan. Tidak akan kambuh-kambuh lagi. Kemudian biar Tuhan yang melawat engkau. Juga ada kesaksian yang masuk lagi dari Unike, di mana yang berdoa bagi anaknya Vidi. Kira-kira ini 2 minggu yang lalu juga setiap minggu, setiap acara prayer request live sudah 2-3 kali ini berdoa bagi anak Vidi yang berusia 7 tahun, di mana dinyatakan ada glaukoma di matanya. Dan puji Tuhan ada progresif kesembuhan. Setelah cek ke dokter, dinyatakan oleh dokter bisa sembuh.
hanya harus operasi. Itu saja. Kita punya harapan di dalam Tuhan. Amin. Sore hari ini kita berdoa buat Yunike, yang berdoa buat anaknya Vidi. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami minta Engkau turun tangan menjamah kesembuhan sempurna. Amin. Bagi mata anak ini ya Tuhan yang berusia 7 tahun, kami minta kalau boleh perkenananmu tidak perlu dioperasi lagi. Tuhan yang sembuhkan total, Tuhan yang sembuhkan total. Amin. Di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi, kami lepaskan kasih Allah itu, terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Sore hari ini kita bertemu lagi di acara Prayer Request Live. Saya yakin dan saya sangat percaya bahwa anugerah Tuhan itu sangat besar dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Apalagi orang yang bergantung kepada Allah yang hidup. Karena kita bergantung kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Karena itu ada pengharapan, ada kesaksian-kesaksian, ada mujizat-mujizat yang dinyatakan. Tapi memang tidak mudah menghadapi masa-masa yang sulit, menghadapi problem-problem yang semakin hari mungkin semakin menumpuk, di mana ada masalah keuangan, mungkin hubungan suami istri, yang banyak adalah sakit penyakit juga. Nah, di mana setiap orang berharap kepada Tuhan, di situ di mana kita menunggu itu seringkali down, seringkali kita itu nggak sabaran, seringkali kita ini sempat drop dan meninggalkan Tuhan. Nah, pada sore dan malam hari ini saya ajak kita semua bangkit yuk. Untuk terus mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Saya akan bacakan firman Allah sore hari ini. Biar renungan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Di Yesaya 40 ayat 31. Ayatnya sangat terkenal. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Wow. Hari-hari akhir ini banyak orang menanti-nantikan jawaban. Menanti-nantikan solusi dan jalan keluar. Bahkan boleh dikatakan orang fasik pun, orang yang belum kenal Tuhan pun, orang berdosa pun, mereka butuh jawaban, mereka butuh bantuan. Hanya mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus berharap. Nah, sore hari ini firman Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ya. Menanti-nantikan yang bagaimana yang bisa mendapatkan kekuatan? Bukankah orang yang menanti-nantikan itu akan cenderung bosan, boring? Kapan jawabannya itu diberikan? Kapan solusinya itu ada? Kapan mujizat ini terjadi? Kapan hutang saya bisa terbayar? Nah, firman Tuhan mengatakan kita disuruh bahkan menanti-nantikan Tuhan. Nah, banyak orang gagal dan salah fokus karena mereka hanya menantikan berkat. Mereka menantikan jalan keluar. Mereka menantikan solusi. Manusia itu pada dasarnya gak ingin kok rasa amannya itu diusik. Semuanya butuh cepat. Semuanya butuh instan. Kalau bisa segera ya, nggak perlu nunggu lama-lama lah, atau 1 bulan 2 bulan nggak perlu. Kalau perlu hari ini juga jawabannya itu ada. Tapi kenyataan di dalam hidup tidak berbicara demikian. Hidup itu adalah sulit, hidup itu adalah sukar. Namun di dalam Tuhan dikatakan nanti-nantikan Dia. Nah, menanti-nantikan bagaimana? Kalau kita hanya menantikan jawaban, menantikan solusi dan jalan keluar, seringkali kita kecewa dan itu membuat kita down. Nah, firman Tuhan mengatakan jangan salah fokus. Yang disebutkan itu adalah menanti-nantikan Dia, menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan pribadinya, menanti-nantikan Allah yang Maha Kuasa. Menanti-nantikan itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah wait upon. Wait upon itu bukan menunggu secara pasif. Memang fisik kelihatannya menunggu. Menanti-nantikan, tapi itu juga ada satu persiapan di mana segala sesuatu yang kita nantikan itu kita dengan yakin dan percaya pasti digenapi, Amin. pasti dijawab, pasti ada solusinya. Di dalam menanti-nantikan yang disebutkan ini, kita menghadap kepada wajah Tuhan
kita mendekat di dalam kasih-Nya dan hadirat-Nya, nanti kita akan mendapatkan kekuatan baru. Mungkin kita lemah, mungkin kita capek, mungkin kita lesu. Tapi ingat, selalu ada 5 roti dan 2 ikan di hadapan Tuhan. Di mana ada kelemahan, di situ Roh Allah bekerja. Kalau kita menanti-nantikan dan kita ini berharap penuh kepada Tuhan. Kita serahkan kelemahan kita serahkan kekurangan kita, penderitaan kita hadapkan kepada wajah Allah dan pribadi Allah. Kita tunggu Dia, kita bersiap-siap kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Tuhan. Itulah bukti dari iman. Jadi menanti-nantikan bukan hanya kita itu secara pasif saja menunggu Tuhan. Bukan begitu maksudnya. Tetapi hati ini harus terus bekerja. Hati ini harus terus bergerak. Mencari wajahnya seperti itu. Mungkin fisik diam. Tetapi kalaupun kita lagi bekerja, kita melakukan aktivitas, hati kita terus berharap, hati kita ini terus bergelora akan kasih-Nya dan yakin percaya bahwa Yesus, bahwa Tuhan itu akan turun tangan membela kita. Nah dikatakan juga kalau kita menanti-nantikan Tuhan ada kekuatan yang baru. Otomatis kalau kita dekat dengan Tuhan, mendekat kepada kekuatan Allah, kita akan dapat kekuatan baru. Bukan kekuatan yang lama. Karena itu jangan andalkan kepandaian ataupun pengalaman masa lalu. Kita pernah keluar dari problem masa lalu, terus kita pakai lagi untuk masa yang akan datang. Itu gak mungkin karena Tuhan adalah Allah yang kreatif. Perlu urapan yang baru. Kekuatan yang baru itu adalah pengurapan yang dari Tuhan. Di mana kita duduk, kita menanti-nantikan Dia, kita berharap iman kita terus teguh di hadapan Dia. Nah sore hari ini Bapak Ibu Saudara semua, ayo kita nanti-nantikan Tuhan. Kita masuk di dalam dimensinya Allah. Dikatakan juga yang pertama itu kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita diumpamakan seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Burung Raja Wali adalah lambang burung yang gagah, burung yang luar biasa dengan paruhnya, dengan cakarnya, sayapnya yang terbentang lebar dan dia terbang mengatasi badai. Justru ada badai, ada angin kencang, dia terbang semakin tinggi. Itulah Raja Wali. Nah, metafora ini sungguh luar biasa Tuhan mengajarkan kita melalui Nabi Yesaya. Nah, terbang tinggi itu adalah lambang kemuliaan. Kita lambang dimuliakan oleh Allah, terbang tinggi. Tapi jangan salah fokus lagi bahwa konotasi daripada kemuliaan, terus kita mengalami kesuksesan, kemakmuran, kekayaan. Bukan seperti itu. Kemuliaan yang diberikan Tuhan itu, ingat ya, ada kata-kata, ada kemuliaan di balik salib. Nah, ada berkat, ada mujizat di balik dari nama Yesus, daripada salib, daripada penderitaan yang kita alami. Karena itu Raja Wali mengatasi badai. Kita pun kalau kita terbang tinggi, iman kita naik terbang tinggi, maka kita akan mengatasi badai bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan itu sangat concern, sangat peduli dengan iman percaya. Karena iman itu adalah wadah. Iman itu adalah kendaraan kita untuk menggapai janji Tuhan. Ingat, tahta Tuhan itu di sorga. Tahta Tuhan itu mulia di tempat Allah Maha Tinggi, dikatakan di dalam Alkitab. Kita ini hidup di alam fisik, alam jasmani, di mana ada ruang dan waktu yang membatasi. Bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan? Gak perlu roh kita keluar, kita masuk, naik ke surga kemudian balik turun lagi. Gak perlu. Dengan kendaraan iman yang diberikan Tuhan, makanya Tuhan itu sangat concern. Iman kita yang harus naik, iman kita yang harus terus bergantung kepada Tuhan, naik dengan kekuatan sayap. Dikatakan demikian, sayap iman oleh kekuatan Roh Kudus. Ada 2 pasang sayap, yaitu sayap Roh Kudus, keintiman dengan Roh Kudus dan dengan firman Allah. Dengan kebenaran, harus dalam 2 hal ini. Iman kita akan naik di dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi malam hari ini ayo bangkit. Kita akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Mungkin di dalam penderitaan, mungkin di dalam kesesakan, justru iman kita harus semakin naik seperti Raja Wali. Yang kedua adalah berlari. Berlari itu cepat sekali. Ini melambangkan percepatan. Tuhan gak akan tunggu-tunggu kok.
Tuhan ingin juga segera masalah itu selesai. Bukankah di dunia ini juga inginnya serba cepat dan instan dan cepat-cepat mau masalah itu tuntas. Demikian juga dengan Allah, Dia tidak menginginkan kita itu mengalami banyak penderitaan kok. Iman yang berlari menggapai hadirat Allah, menggapai mujizat yang dijanjikan Tuhan, itu adalah peperangan rohani. Karena itu jangan lengah, terus angkat imanmu dan terus berlari. Berlari artinya bukan secara fisik kita berlari mengejar Tuhan, tapi hati kita berlari. Hati kita merindukan, hati kita itu haus akan Allah, haus akan hadiratnya, di mana kita berlari ke hadirat Allah, di mana kita mendekat kepada Dia, mengingini Dia, dan kita itu memohon kepada Dia supaya intervensi dalam hidup kita. Memohon intervensi, turut campur, ambil alih persoalan kita dalam problem, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam kelemahan tubuh kita. Biar Tuhan yang intervensi. Kalau Tuhan intervensi, mujizat itu pasti terjadi. Amin. Ingat ya, jika kita berlari mencari hadirat Tuhan, maka mujizat Tuhan akan berlari mengejar kita. Wow, luar biasa. Kita berlari mencari hadirat Tuhan, maka mujizat Tuhan akan berlari mencari kita. Amin. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kita itu berjalan tidak menjadi lelah. Berjalan itu adalah gambaran hidup. Kita semua berjalan setiap hari. Itu melewati padang gurun, melewati lembah, naik ke gunung tinggi, jalan yang terjal, ataupun jalan yang mulus. Ingat, kita tidak akan menjadi lelah ataupun letih ketika berjalan. Amin. Kalau kita itu penuh dengan Roh Kudus setiap hari dan berjalan dalam kebenaran Allah. Karena Tuhan sudah berfirman, Aku adalah Allah Immanuel. Aku adalah Allah yang besertamu, beserta kita semua. Beserta saya dan beserta saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu kita akan diberikan seperti kekuatan ekstra. Waktu kita melewati masa-masa sulit. Apalagi masa-masa pandemi. Kapan selesainya? Kita seperti tidak terasa iman kita upgrade. Iman kita seperti naik. Bagaikan Raja Wali. Dan ada percepatan di dalam kemuliaan Allah di mana mujizat itu dinyatakan. Amin. Dan waktu kita berjalan melewati lembah. Melewati kesulitan itu seperti penuh dengan damai sejahtera. Penuh dengan kekuatan Allah. Tidak terasa iman kita semakin upgrade dan mujizat itu boleh terjadi. Malam hari ini Bapak Ibu, Saudara, Anda yang mengalami keletihan, kelesuan. Firman Tuhan mengatakan ada impartasi di dalam firman ini bahwa engkau harus naik terbang seperti Raja Wali dengan kekuatan sayap. Nantikan Dia, maka engkau, saudara dan saya akan berlari. Amin. Yaitu percepatan mujizat terjadi. Mujizat ada di sekeliling kita karena kita bergantung kepada Allah. Dan ketika kita berjalan melewati, waktu kita berjalan melewati kesulitan tersebut, tidak terasa, sudah sampai. Dan ada solusi. Dan ada perbuatan-perbuatan besar Allah. Arahkan tanganmu. Amin. Arahkan tanganmu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Amin. Buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang letih, bagi mereka yang capek Tuhan. Tuhan kuatkan kembali. Tuhan lawat mereka malam hari ini. Yes. Lawat mereka ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatan kami. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar.
kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. 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 Kami percaya, kami percaya kuasa-Mu dahsyat. kami percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Lupa syikirlah papa. Kirala paya karala. Kirala mata kaya sherelelelelelele. Sore hari ini kami melepaskan iman, bukan iman percaya, tapi iman yang menghasilkan mujizat. Amin. Bagi orang-orang yang membutuhkan, yang menonton acara prayer request ini, jalan keluar dan solusi akan diberikan Tuhan. Nantikan Dia. Amin. Biar imanmu bangkit, biar imanmu naik, terbang bagaikan Raja Wali. Aku lepaskan di dalam nama Yesus. Terima karunia iman itu untuk menyelesaikan masalah, untuk terus kuat, dan kau berjalan tidak menjadi letih, dan kakimu seperti ada kekuatan yang baru, di mana Tuhan yang menopang menghadapi setiap problem dan masalah yang belum selesai di hidupmu. Tuhan, Engkau berikan kekuatan baru kepada mereka. Jangan biarkan Tuhan mereka jatuh, jangan biarkan Tuhan mereka drop, tapi biarkan mereka naik, mereka menanti-nantikan Engkau. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Satu firman yang Tuhan ingatkan malam hari ini, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dan firman ini bagi Anda yang dalam minggu ini Anda menerima vonis dari dokter. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Amin. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Amin. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Tuhan, firman-Mu ini menguatkan hati kami. Menguatkan kembali iman kami, Tuhan. Ya. Karena kami tahu yang berfirman kepada kami adalah dokter di atas segala dokter. Amin. Apapun vonis dokter yang kami terima dalam minggu ini khususnya, kami yakin kami punya Allah yang besar. Dan firman-Mu berkata bahwa tangan-Mu akan menggandeng tangan kami dan membawa kami kepada kemenangan. Ada glory, ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, kalau itu berbicara mengenai sakit penyakit Tuhan yang mungkin cukup berat, hamba percaya ada tanda ajaib dan mujizat yang Kau kerjakan malam hari ini. Dan terimalah kesembuhan Anda oleh karena Dia mengasihi Anda. Amin. Anda akan bisa melewati lembah ini dan Anda akan tampil sebagai seorang yang lebih dari pemenang, menjadi kesaksian untuk menyelamatkan banyak orang di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Oreni mikata hamuri di hadara mushibi di kanara. Ini dubahkuri di hadara sidi di dia. Saat ini kami bersepakat untuk saudari Patricia Tuhan, yang mengajukan permohonan doa, di mana beliau mengalami sakit kanker stadium 4. Hamba berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Di tempat saat ini dia berbaring Tuhan, setiap kelemahan tubuhnya, sakit penyakit itu diangkat di dalam nama Yesus. Aku percaya digantikan dengan mujizat kesembuhan. Terima kasih. Saat ini hamba berdoa untuk saudara Hadi Tuhan, yang berdoa untuk kesembuhan dari sakit sesak Tuhan. Jamah di bagian paru-parunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjauhkan dari virus COVID-19. Engkau memberikan tanda ajaib dan mujizat, sehingga beliau bisa segera sembuh dari sakit sesak nafasnya. Saat ini juga dimanapun beliau berada, di dalam nama Yesus. Kami juga memberkati saudari Dian Tuhan, yang berdoa untuk sakit asam lambung yang kronis. Letakkan tangan Anda di bagian yang sakit. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, jamah di bagian lambungnya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Dan jamah juga di bagian jantung yang mengalami sakit jantung koroner Tuhan. Dan juga lutut sebelah kiri yang sulit untuk berjalan. Tuhan, bilur-bilur-Mu menjamah dari atas kepala sampai bawah kakinya. Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami angkat juga saudari Livi. Tuhan, Engkau jamah kelemahan dan sakit penyakit karena dia menderita ambeien. Kami perintahkan malam hari ini juga ambeien sembuh. Amin. Sembuh oleh kuasa dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menjamahmu, terima kesembuhan itu dengan iman di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Berdoa buat Tineke, di mana Tuhan hasil tes dari swabnya dan sesak napas, kemudian ada diabetes dan hipertensi sekaligus, dan sekarang berada di ruang isolasi. Oh, angkat tanganmu saudari Tineke. Urapataka shikiri papa 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 papa. Urahata hasyama papa papa. Hamba berdoa, kami sepakat dengan saudari Tineke. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan, melalukan engkau dari pandemi ini. Amin. Kesembuhan, kekuatan terjadi. Badanmu menjadi kuat, imunmu naik, dan virus COVID di dalam nama Yesus dipatahkan, amin, dihancurkan kuasanya. Terima di dalam nama Yesus kesembuhan yang dari Tuhan malam hari ini. Amin. Berdoa juga untuk saudari Indri, di mana berdoa buat papanya. Papanya ada sakit diabetes dan luka di kakinya. Kami berdoa Tuhan bagi sakit diabetes dari papa saudari Indri. Kami mengangkat tangan. Amin. Kami sepakat malam hari ini terjadi kesembuhan sempurna bagi luka di kakinya. Kesembuhan terjadi. Engkau menjamah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, diabetesnya menjadi normal kembali. Kami katakan menjadi normal kembali oleh kuasa dalam nama Yesus. Ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara Nandoroni Sinaga Tuhan, yang berdoa untuk usaha kulinernya Tuhan, yang hari-hari ini sedang digeluti Tuhan. Berdoa supaya Tuhan memberikan kelancaran, sehingga ada pemulihan di dalam keuangannya. Bahkan seluruh rumah tangganya akan dipulihkan. Tuhan, kalau akar permasalahan selama ini itu ada di dalam hal keuangan, Tuhan, jamah di bagian ini Tuhan. Kami percaya ada sebuah terobosan yang akan Tuhan kerjakan. Apapun yang diperbuat oleh saudara Nandoroni Sinaga, Tuhan menjadikan berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa Tuhan untuk saudari Feni Valen. Berdoa supaya mengalami kelepasan dari siap kuasa gelap. Apapun kutuk keturunan mungkin itu yang pernah dialami oleh dia Tuhan. Kami minta sebuah kelepasan Tuhan kerjakan di dalam nama Yesus. Dan kalau dia juga mengalami sakit di bagian telapak kaki kanan, di bagian hidung dan kepalanya, jamah di bagian-bagian Anda yang sakit. Saat ini Tuhan, Engkau menyembuhkan dengan sempurna. Sehingga setelah kami berdoa, kesembuhan itu terjadi. Dia tidak akan lagi merasakan sakit Tuhan di bagian-bagian tersebut. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati saudara Florenzo Carlos. Berdoa untuk pemulihan keluarga. Dia merindukan agar papanya bertobat. Tuhan, kami bersepakat dengan saudara Florenzo Carlos berdiri bagi keselamatan papanya. Siapapun nama beliau, kami standing in the gap dan meminta biar hatinya dilembutkan untuk boleh terbuka, percaya kepada Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Di dalam nama Yesus. Amin.
Terima kasih Kami Tuhan. mengangkat tangan buat saudari Jolanda yang sudah 1 minggu terbaring di tempat tidur karena sakit di perutnya, lemas semua akibat kemoterapi. Malam hari ini terima kekuatan yang baru Amin, Tuhan. dari Tuhan. Akibat dari kemoterapi, kami katakan badanmu menjadi kuat kembali, engkau tidak lemas kembali. Terima kekuatan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, Terima Tuhan. kekuatan yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan di bagian tubuhmu yang ada sakit kanker, sempurna, sembuh di dalam nama Yesus. Amin. Kami kutuki kanker itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa buat saudari Rini Apriliana, di mana kaki kanan jatuh kira-kira 2 tahun, kemudian lututnya bergeser dan 2 hari ini sakit kembali. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk lututnya. Engkau yang memberikan kesembuhan yang ajaib, yang sempurna bagi saudari Rini Tuhan. Lututnya akan sembuh total, tidak akan kambuh-kambuh lagi penyakitnya. Kami katakan saat ini kami lepaskan dalam nama Yesus, terima kesembuhan itu. Juga bagi saudara Prayoga, di mana telapak tangan dan kakinya alergi, sudah berobat kemana-mana, masih sama. Ini sudah ketiga kalinya kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami katakan alergi harus lenyap dari tubuhmu, alergi harus lenyap dari hidupmu saat ini. Tuhan menciptakan kekuatan imun yang baru di dalam tubuhmu. Terima itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kalau ada di antara setiap orang yang menyaksikan acara ini dan mengalami sakit kulit Tuhan, jamah di bagian-bagian yang sakit, entah itu rasa nyeri maupun gatal. Yes. Tuhan pulihkan sejak kami berdoa saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang sukar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau juga memberkati setiap obat-obatan Tuhan. Engkau pakai itu juga untuk sebagai sarana menyembuhkan secara sempurna setiap penyakit kulit. Amin. Di dalam nama Yesus Dalam nama Tuhan. Yesus. Mari kita angkat sebuah pujian. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, Amin. karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita angkat tangan, katakan ku kan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami juga berdoa saat ini untuk saudari Alicia yang mamanya mengalami sakit benjolan di bagian payudaranya yang sudah mengeras. Mari saya minta mamanya boleh meletakkan tangan di bagian yang sakit. Tuhan, jamah setiap benjolan, setiap sakit penyakit yang bukan berasal dari Tuhan, kami perintahkan lenyap saat ini juga sampai ke akar-akarnya. Di dalam nama Yesus, benjolan itu tidak ada lagi. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan dengan sempurna. Terimalah kesembuhan Anda dengan iman percaya dalam nama Yesus. Berdoa untuk saudari Elsia Witanial. Berdoa agar proses kemoterapi berjalan dengan lancar, dan setiap sel kanker di dalam tubuhnya
itu boleh hilang Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan akan menunjukkan sebuah percepatan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Berdoa untuk saudara Saimin Tuhan, untuk sakit urat di bagian leher, di mana itu terasa sakit, dan juga telinga sebelah kiri ya Tuhan, yang mengalami masalah di dalam pendengarannya. Mari Tuhan, Engkau Allah yang turut campur tangan, Engkau sendiri Tuhan, yang menumpangkan tangan-Mu atas saudara Saimin, mengalami kesembuhan, baik di bagian leher maupun telinga. Di dalam nama Yesus, kalau itu berhubungan Tuhan, jamah, sempurnakan kedua-duanya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi saudari Ana, di mana bagian perut kanannya sakit. Entah apa itu yang menyebabkan sakit. Kami mau katakan, kami tidak izinkan sakit itu ada di perutmu. Amin. Di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Terima dengan sempurna saat ini. Bagian kanan perutnya tidak sakit lagi, kami katakan dalam nama Yesus. Lenyap saat ini juga. Juga berdoa bagi saudari Fania, kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan, di mana dia mengalami satu penyakit yang disebut autoimun yang menyerang bagian ginjalnya. Kami mengangkat tangan saat ini. Amin. Kami mau berkata bahwa imun yang di dalam tubuhnya bekerja dengan baik, bekerja dengan baik, normal kembali, tidak menyerang bagian tubuh yang lain. Bahkan ginjalnya akan dipulihkan kembali di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap apapun yang menyebabkan autoimun itu terjadi, kami katakan saat ini harus lenyap oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Terima. Kami juga berdoa buat Chun Hong, buat saudara Chun Hong, di mana badannya sakit dan kakinya pun sakit dan kurang bisa jalan. Apapun yang menyebabkan kelemahan di tubuhmu, kami mau katakan saat ini di dalam nama Yesus, jadilah kuat bagian anggota-anggota tubuhmu yang lemah. Kami katakan jadilah kuat. Terima di dalam nama Yesus. Mari saya ajak kita angkat tangan bersama. Kita mau berdiri bagi setiap orang yang menderita sakit COVID-19, dimanapun mereka berada. Kita terbatas untuk mengetahui, tetapi doa itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Mari kita angkat suara berdoa. Uribikan nurini shibirikan narana moto bere. Orididero shibirika do 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 do. Oridibika do 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 shidi di di di. Uribikidi di 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 di. Shibiri di 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 di. Urabata kada da da ba ba ba. Barada da 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 da. Shibiri da 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 da. Kirada da 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 da. Malam ini kami bersepakat Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu untuk setiap penderita COVID-19. Sungguh kami satukan hati kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap kami. Rencana-Mu itu bukan rencana kecelakaan Tuhan. Engkau tetap Bapa yang baik. Kalau Engkau izinkan orang-orang ini menderita sakit COVID-19, kami tahu di balik penderitaan yang mereka alami akan ada kemuliaan, glory yang dinyatakan. Kami tetap yakin dan percaya ada percepatan kesembuhan yang Tuhan kerjakan. Satu demi satu mereka yang terbaring di ruang isolasi akan bangkit dan keluar mengalami kesembuhan. Dari mulut mereka akan keluar kesaksian bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu baik, Yesus penyembuhku. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mengangkat tangan bersepakat. Kami berdoa buat tim medis, para dokter, perawat, mereka yang menghadapi pasien-pasien COVID. Tuhan, mungkin mereka penuh kegentaran, mereka mungkin lelah Tuhan hari-hari ini. Kami berdoa menopang mereka. Kau berikan kekuatan ekstra ya Tuhan. Imun yang double portion buat mereka. Bagi keluarga mereka. Kami katakan tidak akan terserang COVID. Hidup mereka ada di tangan Tuhan. Sebab pekerjaan mereka mulia. Engkau melindungi ya Tuhan di kota-kota Tuhan. Seluruh Indonesia kami berdoa. Baik kota besar maupun sampai pelosok-pelosok. Di dalam nama Yesus. Kami mau katakan jadilah kuat hai para dokter perawat yang terlibat di dalam perawatan ini. Di dalam nama Yesus, Engkau akan menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Kami juga berdoa, kami bawa setiap kota, kami bawa Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan, setiap daerah.
Kau luputkan dan biarkan Tuhan pandemi ini berlalu dari Indonesia, berlalu dari setiap wilayah dan pulau-pulau, sehingga Indonesia mengalami kemuliaan-Mu kembali. Kesembuhan demi kesembuhan itu akan terjadi. Tuhan, kami berdoa juga bagi setiap orang saat ini yang ada di dalam kegentaran dan ketakutan. Banyak dari mereka Tuhan yang mereka mengalami kekhawatiran dalam hidupnya. Tuhan, kami berdoa menopang mereka. Amin. Biarkan mereka menjadi kuat. Biarkan mereka tetap berharap hanya kepadamu Tuhan, tidak meninggalkan kasih setiamu. Di dalam nama Yesus, lawat mereka. Damai sejahtera kami lepaskan buat seluruh jiwa-jiwa yang ada di setiap kota dan bangsa ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus kami angkat pemerintahan yang ada. Ya. Kami angkat ya Tuhan untuk pemerintahan Bapak Jokowi. Kami angkat juga setiap gubernur, wali kota, bupati, semua kebijaksanaannya. Itu Tuhan campur tangan, roh takut akan Allah memenuhi mereka, hikmat dalam mereka mengatasi setiap kesulitan itu ada di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Ya. Buat malam hari ini, malam yang luar biasa, mujizat boleh terjadi. Amin. Kepada semua yang kami lepaskan doa-doa itu maupun yang belum kami doakan, Tuhan bergerak luar biasa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Sampai bertemu Kamis depan, Tuhan Yesus memberkati.